Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, subkelompok 3, Latsar CPNS KPU Provinsi Jambi tahun 2026 angkatan 1. Saya Retno Maria Paluki. Saya Anissa Fani. Dalam video ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait kesiapsiagaan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fani, merupakan peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026 angkatan 1 dari kelompok 1. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan kita wawancarai mengenai kesiapsiagaan bela negara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya, Bu, untuk kesediaan waktunya wawancara pada hari ini. Ya. Mungkin boleh, Bu, perkenalkan nama dan kegiatan sehari-harinya apa aja nih, Bu? Nama saya Nilawati. Kegiatan sehari-hari saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Batanghari. Nah, Bu, Ibu pernah nggak sih mendengar bela negara? Sangat sering. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana memaknai kesiapsiagaan bela negara di dalam lingkungan sekolah? Bagi guru, bela negara itu bukanlah soal latihan militer, tapi kesiapan kita membentuk karakter siswa agar cinta tanah air dan memiliki mental yang tangguh untuk masa depan bangsa. Nah, sebagai guru juga nih, Bu ya, menurut Ibu, kenapa sih guru juga harus mempunyai kerangka berpikir bela negara? Karena guru adalah sebagai teladan, jadi gurunya harus siap siaga dan disiplin. Maka nilai-nilai nasionalisme akan lebih mudah terserap oleh para siswanya. Kalau boleh tahu nih, Bu, bagaimana sih cara Ibu mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam lingkup kelas dan kepada anak-anak di sekolah? Baik. Karena Ibu mengajar bisnis retail ya, maka dengan mengajarkan kejujuran dalam berbisnis, disiplin dalam mengelola waktu, serta mendorong siswa untuk bangga menggunakan penggunaan produk dalam negeri. Dengan keseharian Ibu nih sebagai seorang guru, bisa nggak sih Ibu berikan contoh pengimplementasian bela negara yang secara simpel aja nih, Bu, di lingkungan sekolah? Dengan kita disiplin waktu, itu sudah merupakan contoh nyata bela negara. Untuk menutup wawancara kita hari ini, Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada guru-guru lainnya terkait bela negara itu seperti apa? Kita didiklah siswa kita dengan hati. Mari kita siapkan diri kita agar bisa menyiapkan generasi emas yang berkualitas. Terima kasih, Bu ya, sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga jawaban-jawaban Ibu memberikan inspirasi kepada kita semua dan bisa menerapkan nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan sehari-hari. Halo kakak dengan Kak siapa kak? Cynthia kak. Kakak kegiatan sehari-harinya apa kak? Kerja sih kak. Oke kak, aku mau tanya-tanya ya kak. Menurut Kak Cynthia, apakah generasi muda kita sudah siap bela negara? Generasi muda mungkin sebagian sudah siap sih. Masih banyak yang perlu dibangun kesadarannya, apalagi generasi muda itu mempunyai semangat dan informasi yang luas. Menurut Kak Cynthia, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar ya bagi generasi muda yaitu biasanya sih dari media sosial, isu arus informasi yang cepat, terus apatis terhadap isu negara. Terakhir nih Kak Cynthia, menurut kakak, bagaimana sih bentuk bela negara versi anak muda? Versi anak muda sebenarnya sederhana sih, nggak mageran. Habis itu mau scrolling Instagram atau TikTok itu yang bagus, bukan yang mencari yang hoax gitu. Lalu menjaga perbedaan antar manusia, saling menghormati lah intinya. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Iya, sama-sama. Selamat siang Bapak. Siap. Selamat. Siap. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai dalam wawancara kesiapsiapan bela negara. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu nih Pak, untuk nama, umur, dan kegiatan sehari-harinya ngapain aja nih Pak? Baik, makasih Mbak Retno dan Mbak Anissa ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh. Kebetulan umur saya hari ini itu 41 tahun ya,
21 tahun dan keseharian saya adalah anggota KPU Kabupaten Batanghari. Jadi keseharian saya bekerja di kantor KPU Kabupaten Batanghari. Nah itu sementara ya. Oke, baik nih Pak. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah bela negara ini sama dengan militerisme atau wajib militer Pak? Terkait ini, saya pikir ini tidak sama Mbak ya. Tidak sama, kenapa? Karena memang bela negara ini memiliki spektrum yang sangat luas dalam hal ini, meskipun mencakup tentang pertahanan militer yang dilakukan oleh TNI. Namun bagi warga sipil, bela negara itu lebih ditekankan kepada aspek militer. Nah, artinya setiap warga negara itu berkontribusi melalui profesi, kemudian pengabdian masyarakatnya, dan juga kepatuhan terhadap hukum tanpa harus selalu memanggul senjata, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Nah selanjutnya nih Pak, apa yang dimaksud dengan kemampuan awal negara, baik secara fisik maupun juga mental? Nah, kalau menurut saya dalam hal ini itu secara fisik ini memiliki kesehatan yang baik, ya, memiliki kesehatan yang baik. Jadi dalam hal ini berarti setiap warga ini kan harus menjaga kebugaran jasmani agar selalu siap dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-harinya, gitu, Mbak. Kalau secara mentalnya Pak? Nah, sementara ini untuk secara mental ini juga bahwa setiap warga itu diminta atau mungkin dituntut ya untuk memiliki kecerdasan emosional, yang mana dalam hal ini pengendalian emosional itu perlu dilakukan. Selanjutnya nih Pak, Bapak bisa kasih contoh kepada kita, contoh cinta tanah air di era digital. Baik, kalau untuk era digital ya, contohnya itu mungkin sederhana sekali. Sebagai contohnya mungkin yang pertama kita bisa menyaring informasi yang sering masuk ke media sosial atau mungkin ke televisi atau media elektronik lainnya. Itu kita saring dulu informasi ini agar kita tidak menerima informasi itu mentah-mentah. Kalau untuk pertanyaan penutup nih Pak ya, menurut Bapak mengapa sih kesadaran bela negara dianggap penting untuk dalam menghadapi ancaman non-militer? Ya, ini yang paling penting Mbak ya, kata kuncinya ada di sini. Paling krusial sebenarnya dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini adalah ancaman nyata bagi warga negara yang kurang memiliki sifat bela negara ini. Kenapa? Karena itu tadi, kita punya informasi, ya, kemudian kita punya produk, kita punya aturan hukum. Nah, ini memang ketika kesadaran ini tidak ditimbulkan, tidak dimunculkan, dan tidak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, maka ini menjadi ancaman yang sangat buruk, kira-kira begitu Mbak ya, yang sangat buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara, bela negara tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pertahanan militer, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan demokrasi. Kerangka berpikir bela negara telah berkembang menjadi lebih kontekstual, terutama dalam menghadapi ancaman non-militer seperti hoaks, radikalisme, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kemampuan awal bela negara mencakup aspek fisik dan mental, seperti kesehatan, disiplin, integritas, serta wawasan kebangsaan. Generasi muda masih menghadapi tantangan berupa pengaruh media sosial dan sikap apatis, sehingga perlu peningkatan literasi digital dan kesadaran kebangsaan.
Partisipasi aktif dalam pemilu merupakan salah satu bentuk nyata bela negara di era modern. Kesiapsiagaan bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Bela negara tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui sikap dan perilaku sehari-hari.